Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 10, yang kita hormati Ibu dan Bapak Majelis Guru, tenaga orator TU, karyawan-karyawati di SMA Negeri 10 Padang, yang kita hormati dan kita banggakan beliau guru dan Ustadz Hendrayadi yang sangat luar biasa. Kemudian anak-anak Bapak semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 10 yang kita banggakan. Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, tadi malam aku sangat khawatir karena turun hujan, jangan-jangan sampai besok pagi hujan turun, ya. Karena dapat bocoran dari Ustaz Hendrayadi kalau kita acaranya di lapangan. Alhamdulillah pagi ini Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa, cuaca sangat cerah pada pagi ini. Dengan berkat nikmat itulah kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bersama-sama hadir di sekolah yang kita cintai ini dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kelak di masa yang akan datang, di masa yang akan datang kita akan menjadi anak-anak yang soleh, anak yang soleha, sukses di masa dewasanya nantinya, jadi kebanggaan bagi kedua orang tua, agama, keluarga, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkah salam bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu dan bapak, anak-anak bapak semuanya yang kita banggakan, nama diberi oleh orang tua dengan Adrianto, di ketek banamu Gadang Bagala, digelari dengan Malin Marajung. Maka di masjid, di musola lebih akrab dipanggil dengan sapaan Uwam, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi. Uwam Ustadz Adrianto Malin Marajo, dan di media pun juga seperti itu. Alhamdulillah pagi ini kita lagi live di channel YouTube Ustadz Adrianto, nanti bisa dilihat saja nanti kajian kita. Kalau lah kamu beko di YouTube itu Ustadz Adrianto, jangan lupa subscribe-nya. Subscribe, like dan share ya. Insyaallah bernilai ibadah dari Allah. Sehari-hari ngajar di SD 41 Sumedang Padang Selatan, Pak Jo guru SD. Dan tadinya dari kemarin sudah minta izin sama kepala sekolah, izin pagi. Awalnya cuma izin dari jam 8 sampai jam 9. Karena jam 8 itu mau Maulid Nabi di SMP 4 Pulau Karam. Gak tahu 2 hari yang lalu pas lagi Maulid Nabi di kantor Kemenak Padang Pariaman, dapat WA lagi dari Kekanda Ustaz Hendrayadi untuk di SMA 10. Maka insya Allah nanti sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, habis bicara beliau akan ada kegiatan yang lain. Mungkin habis Maulid nanti Abu pun mohon izin, mohon pamit, karena SMP MP pun telah menunggu. Ya, anak bapak semuanya, memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad. Hari ini banyak orang yang menganggap dan mengatakan
adalah bid'ah katanya. Sakit bid'ah. Setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang tidak bersentuhan dengan Nabi atau yang tidak diamalkan oleh Rasulullah, ini dikatakan dengan bid'ah katanya. Kalau itu dikatakan bid'ah, otomatis mic ini juga bid'ah. HP yang sedang dipacik dapat ke bid'ah ke mah. Karena Nabi tidak pernah pakai HP, tidak pernah pakai mic. Ya, Pak. Ya. Dengan memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW akan menimbulkan rasa cinta kita dengan Muhammad. Kita, kenangan kita, ingatan kita akan kembali ke 14 abad yang lalu, bagaimana perjuangan beliau dalam menegakkan Islam di bumi persada Allah ini. Anak bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang mengatakan, Ustaz, untuk apa gunanya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Toh Nabi Muhammad itu kan maksum, tidak pernah melakukan dosa, orang pertama kali masuk surga. Untuk apa kita mendoakan Rasulullah? Nabi Muhammad itu adalah semuanya, ibu dan bapak, sama ibarat jogalih dan barisi dengan panua. Ikut kita cigo, dalam panua ada dong. Sama ibaratnya dengan galih yang lapanua, airnya sejajar je bibir galih dati tadi itu. Dan kita umat Nabi Muhammad sama ibaratnya dengan tadah yang ada di bawah. Pertanyaannya, ketika gelas yang sudah berisi dengan penuh, airnya sejajar dengan bibir gelas, lalu kita masukkan lagi, kita tambah lagi air ke dalamnya, pertanyaannya, airnya balanjuang kate atau melimpah ke bawah? Balanjuang airnya kate atau melimpah? Pasti airnya itu akan melimpah air itu katadah yang ada di bawah mereka. Nah, jadi ini Nabi Muhammad, kita bersolawat kepada beliau, airnya melimpah ke bawah, dan melimpah ke bawah lah yang nantinya untuk awak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awak sebenarnya. Inilah syafaat yang nanti di akhirat akan kita terima. Syafaat itu sama ibaratnya dengan penumbuk. Kalau ada kain awak, baju, celana, pakaian kita yang robek sedikit ditambal dengan syafaat. Pertanyaannya, apa yang akan mau ditambal kalau seandainya penambahannya juga tidak ada? Ada bapak semua yang dirahmati Allah. Menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita banyak yang bangga mengatakan saya umat Rasulullah, saya umat Nabi Muhammad, saya umatnya baginda Rasul. Tapi pertanyaannya, kadang-kadang ada di antara kita yang tidak, perbuatan kita sehari-hari tidak mencerminkan umat Nabi Muhammad. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29 Allah jelaskan ada 5 tanda-tanda ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu, nah bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. 5 tanda-tanda ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang mesti kita miliki kalau memang kita betul bangga mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Pertama, keras terhadap orang kafir. Lalu apa yang maksud dengan keras terhadap orang kafir di sini? Apa berarti ketika kita bertemu dengan orang kafir atau dengan orang yang non-muslim kita ngajak berkelahi tentang perang? Enggak. Kita di SMA 10 ada yang non-muslim. Jangan mentang-mentang ketika yang non-muslim itu tidak ada sunatan, terus kita koyok sama-sama, "Oh, ada sunatan." Enggak. Tapi yang dimaksud dengan keras di sini adalah mempunyai prinsip atau garis yang jelas dalam masalah agama. Masalah toleransi. Soal gotong royong, yuk kita sama-sama dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Belajar, mari kita belajar kelompok, belajar sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut masalah akidah, masalah agama, masalah keyakinan, kita harus kembali kepada satu prinsip, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan untukku agamaku. Silakan menyebarluaskan agama, tapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Anda bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita lihat banyak orang yang tidak senang melihat kita umat Islam ini bersatu, dan inilah identitas yang kedua, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara sesama mereka. Umat Nabi Muhammad itu sesama mereka saling berkasih sayang, saling asih dan asuh serta mengalah demi kepentingan orang lain. Selamat datang Buya. Beliau ini luar biasa. Seakan-akan bantu nyo cigo-cigo jadwal ceramah mutar ini.
Maulid Nabi yang bawa di Masjid Raya Parakala Katibu beliau di sini. Maulid Nabi wa SM Bahasa Pula nongol pulau di situ. Ya luar biasa. Beliau guru ambo tidak kemana-mana tapi selalu ada di mana-mana. Dan sebuah tadi terang ada muka rumah di Masjid Mutalimin ya. Mutalimin Banu Aran. Luar biasa menggebunya. Ada bapak semuanya. Islam itu bersaudara, ya. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara sesama mereka, saling asuh serta saling mengalah demi kepentingan orang lain. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah dulu ketika saat hijrah dari Mekah ke Madinah di tahun 622 Masehi. Apakah orang Islam Mekah datang ke Madinah, tibunya di Madinah, orang Islam Madinah lantas tolak pinggang? Kan tidak. Bapak dulu waktu masih SD tekanah nah bapak semuanya, kalau datang orang kampung lain ke kampung awak tu lagi orang takwi dulu tu Pak. Nyu kompas dulu. Ya, masih tekanah ketika mondok di pesantren MT Canduang Bukit Tinggi dulunya. Setiap kali apa main ke Bukit Tinggi, lewat Janjang Gudang, lewat Janjang P2, masuk dulu. Kini tidak ada yang seperti itu lagi. Lewat Janjang P2, Janjang Gudang sampai ke kebun binatang, acuk banakan naik kompas. Oh, badan ketek, pendek. Ya, kena kompas. Bahkan pernah pisau di Parwi Amoko kan. Dia minta orang piti Rp1.000. Ketika itu 1.000 luar biasa kadangnya. Nah, itulah untungnya kita saya ketik kalau mengaji, salah saya mengaji ada bagan duit. Sikolah apa gunanya bagan duit. Lebih dari 10 kali karena kompas, karena minta piti apa, tapi alhamdulillah Rp1 pun tidak pernah keluar. Bahkan ambo kandaan dulu, Janjang Gudang siapa preman yang ada suka dulu. Kalau kini kita kuat. Ya. Mereka malah mengakui Islam Madinah itu mengakui Islam yang datang dari mereka sebagai saudara. Sebab dalam Islam itu ikatan akidah adalah ikatan persaudaraan. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, baju apapun yang dia pakai, apapun bahasa yang dia gunakan, kalau akidahnya sama Jawa, mereka adalah saudara kita. Islam itu bersaudara. Sama kata Imam Al-Ghazali, hidup